saya benar-benar ngerasa gini, waktu saya mendekati masa-masa di jamaah Tuhan ya untuk lahir baru, kan banyak teman yang nasehatin saya juga, teman-teman yang udah lebih dulu dipulihkan hidupnya, teman-teman yang lebih dulu. Sudah dapat segera berbincang-bincang bersama dan perbincangan ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman semua yang menyaksikan. So kita tunggu koneksinya tersambung. Halo Pastor. Halo Rat, shalom. Shalom Pastor. Happy Sunday, happy Sunday. Sunday, luar biasa sekali. Akhirnya bisa kedatangan Pastor Christian di live Instagram pada malam hari ini, sebuah kebahagiaan dan kehormatan. Terima kasih sekali lagi Pastor untuk waktunya dan kesediaannya. So, mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, aku ingin tahu dulu nih Pastor, akhir-akhir ini sedang sibuk apa nih Pastor? Akhir-akhir ini sibuk kuliah, lagi ambil kuliah lagi, kuliah S2 magister teologianya. Mantap. Gitu. Luar biasa, keren. Mantap. Ya, puji Tuhan, mengisi waktu di masa pandemi. Nah, jadi benar-benar kita gunakan kesempatan gitu untuk kita lebih lagi upgrading. Wow, luar biasa. Lu sedang mendapatkan pelajaran di kehidupan secara nyata, tapi masih juga tetap mau mengupgrade skill lagi dan memperdalam pengetahuan tentang Tuhan juga dengan mengambil S2 teologi. Wow, keren. Luar biasa. So, Pastor kan sekarang ngambil S2 nih, teologi. Dan banyak orang juga tahu melayani, membawakan sharing, firman Tuhan di mana-mana dan lain sebagainya. Pernah terbersih gak gitu dalam benak pikiran Pastor pada masa lampau, mungkin ya ketika mungkin masih muda, bahwa satu hari nanti, atau ketika mungkin masih anak-anak, bahwa satu hari nanti akan menjadi seorang teologiawan, akan menjadi seorang hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, jujur itu sama sekali tidak pernah terbesit dalam hati, ya, dalam pikiran, bahkan nggak punya impian. karena hidup saya dulu ya sebelum bertobat ya, sebelum lahir baru, ya benar-benar hidup tanpa tujuan lah ya. Bahkan ya hidup hanya mengalir begitu aja pada waktu itu, dan sama sekali nggak ada cita-cita jadi rohaniawan ya, jadi hamba Tuhan, apalagi jadi pendeta, jadi pastor, nggak ada cita-cita sama sekali. Ya, tapi kasih karunia Tuhan ya, siapa yang menyangka, benar-benar saya pribadi pun sangat-sangat tidak menyangka ternyata Tuhan pakai ya, Tuhan panggil ya, setelah lahir baru Tuhan bawa hidup saya ya untuk melayani Tuhan ya. Itu benar-benar anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Luar biasa. So, apakah memang dari dasarnya Pastor memang berasal dari memang keluarga yang udah kenal Tuhan, atau betul-betul experience Tuhan tanpa adanya pengenalan terlebih dahulu dari keluarga, atau seperti apa Pastor? Nah, ya, saya memang lahir dari keluarga Kristen. Jadi papa mama saya memang Kristen, sudah percaya Tuhan. Saya memang dididik dari kecil ya udah kenal Kristen ya, udah kenal sekolah minggu, ibadah, lalu kemudian ikut juga ibadah-ibadah remaja. Nah, tetapi kalau untuk mengenal Tuhan secara personal ya, secara pribadi, nah itu saya belum alami ya, tapi hanya ya Kristen-Kristen biasa lah gitu, hanya ya dalam tanda petik identitas aja ya. Tapi encounter-nya ya betul-betul bisa kenal Tuhan, ngalamin Tuhan. Nah, itu ketika saya di jamaah Tuhan, dan itu momen saya juga pada akhirnya lahir baru di tahun 2002 ya, sekitar tahun 2002 akhir gitu. Wow, luar biasa. Yaitu sekitar umur tahun 2002, sekitar umur 18-19 tahun, kurang lebih umur segitu. Wow,
Nah, gitu. cuman mungkin orang akan banyak berpikir dan mungkin penasaran juga bagaimana seorang yang terlahir Kristen atau yang keluarganya mungkin sudah sering ke gereja dan lain sebagainya tiba-tiba bisa mengalami satu momen di mana dia tidak tahu tujuan hidupnya dan tiba-tiba kehilangan arah hidup sehingga bisa mungkin keluar dari apa yang Tuhan inginkan gitu pada waktu itu. Nah, apa yang menyebabkan Pastor sampai bisa mengalami saat-saat di mana kehilangan tujuan hidup pada waktu itu? Ya karena jujur memang kekristenan saya pada waktu itu hanya rutinitas. Itu satu. Yang kedua hanya legalitas. Hanya label gitu loh. Identitas aja. Tetapi saya tidak menaruh hati saya di dalam kekristenan itu. Artinya gini ya, Kristen hanya sekedar rutinitas dan memang legalitas karena identitas keluarga saya Kristen, saya juga ikut Kristen. Akhirnya ibadah pun jadinya rutinitas. Dalam tanda petik tidak sepenuhnya condong ke ke Kristenan itu ya, atau ke Tuhan sendiri, tapi ya lebih condongnya malah ke dunia dan perkara-perkara yang lain. Tapi Kristen tetap Kristen, ibadah tetap ibadah, gereja tetap gereja. Tapi ya itu betul tadi, pada akhirnya saya akan mengalami yang namanya kekosongan dan tidak mengerti tujuan hidup sama sekali. Karena ya kita nggak ketemu Tuhan langsung. Memang benar, prinsipnya adalah untuk kita bisa menemukan tujuan hidup kita, yaitu pada waktu kita bisa berjumpa dengan Yesus dan kita bisa mengalami Tuhan dan kita mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi prinsipnya, kesimpulannya adalah gini. Waktu kita kenal Yesus lebih dalam, maka kita bisa temukan tujuan hidup kita. Yes. Tapi kalau kita tidak kenal Yesus, maka kita nggak akan bisa menemukan tujuan hidup kita. Itu. Kita akan jadi orang yang seperti layang-layang putus. Terbang ke sana kemari, nggak ada arahnya, nggak ada tujuannya. Tapi kalau hidup kita udah serahkan kepada Tuhan Yesus, kita kenal Tuhan Yesus, kita alami Tuhan secara personal, maka kita bisa punya hidup yang mengerti ada tujuannya, hidup yang terarah. Gitu. Amin. Yes, setuju. Mantap. Nah, tapi kekosongan yang pada waktu itu dialami itu sampai seberapa parahnya sih, Pastor? Maksudnya kayak sampai seberapa jauhnya Pastor dengan mungkin Tuhan pada waktu itu, mungkin bisa diceritakan supaya ya mungkin yang belum tahu bisa mengetahui. Oh iya, kekosongan hidup saya dalam arti ini, kekosongan kehidupan saya itu tingkatannya memang sudah parah dalam arti begini. Saya udah pada akhirnya kompromi dengan yang namanya hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya pada waktu itu saya ingat banget mulai kompromi, ya ikut-ikut dengan teman-teman nongkrong-nongkrong di pinggir-pinggir jalan, nongkrong-nongkrong untuk ngerokok-ngerokok, lalu minum minuman keras, lalu sampai juga ke hal-hal memakai narkoba. Nah, sampai kekosongan hidup saya tuh larinya ke area-area yang seperti itu. Nah, itu tuh tingkatannya cukup parah juga, dan hidup saya memang bebas dalam artinya mau ngapain aja ya saya nggak peduli gitu. Karena saya berpikir ya hidup saya ya hanya saya aja nih yang yang peduli gitu. Kenapa? Karena saya memang tidak punya tujuan hidup. Hidup saya kosong, jadi saya hidup sesukanya pada waktu itu. Tapi berbeda setelah saya dijamah Tuhan, ketemu Tuhan, ngalamin Tuhan, hidup saya mulai diubahkan Tuhan. Nah, saya mulai ngerti, saya mulai tahu ada tujuan Tuhan dalam hidup saya. Di situ saya mulai berubah, bisa tinggalin semua hal-hal yang sifatnya dunia dan terus proses bertumbuh sampai hari ini. Wow. Gitu. Wow. Nah, pada ketika di momen-momen terendah gitu dalam kehidupan Pastor pada waktu itu, di mana belum menemukan jalan Tuhan dan lain sebagainya pada masa-masa itu, sebagai mungkin orang tua Pastor, apa yang menjadi tanggapan atau apa yang menjadi perkataan mereka pada waktu itu bagi Pastor mungkin pada waktu itu, atau mungkin mereka tidak? Nah, orang tua saya tentu mereka sedih.
Itu nomor satu. Yang kedua, ya mereka juga berusaha ya setiap hari untuk menasehati saya, untuk membawa saya ya ke jalan yang baik lah ya, ke jalan yang benar. Tapi ya tentu pada waktu itu tidak mudah untuk mereka lakukan itu kepada saya. Karena pada waktu itu ya benar, artinya hati saya memang udah kosong, lalu pikiran saya juga udah lebih penuh ke hal-hal yang duniawi, jadi sehingga nasihat dari orang tua saya hanya masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri, hanya seperti itu. Tapi ada satu titik yang saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Dan itulah yang sangat berkesan dalam hidup saya. Jadi ketika saya dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang berjuang dengan hal-hal yang duniawi, minum-minuman keras, narkoba, rokok, ya hal-hal pacaran-pacaran yang nggak benar. Di situ orang tua saya coba nasihati saya, coba bawa saya untuk tarik lagi, balik ke jalan yang benar, tapi saya hanya masuk kanan keluar kiri. Tapi ada satu hal yang saya nggak pernah lupa yang orang tua saya lakukan selain dia nasihati saya, yaitu orang tua saya setia mendoakan saya. Saya ingat itu, yang saya ingat. Dan kenapa? Karena pada waktu setelah saya dipulihkan, ya setelah lahir baru beberapa tahun kemudian, mama saya dia cerita kepada saya, lagi ngobrol-ngobrol ringan, ya ngobrol-ngobrol santai. Mama saya cerita, dia bilang begini, Chris, waktu kamu dulu masih belum bertobat hidupnya, mama nasehatin kamu tapi kamu nggak pernah mau dengar, mama udah bahkan sampai marahin tapi kamu juga nggak berubah. Tapi ada satu hal yang mama lakukan. Setiap malam ketika saya udah tidur pulas, mama saya masuk ke kamar saya, dia tumpang tangan di badan saya sambil dia berdoa dalam hatinya. Dan itu dia lakukan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan berganti tahun. Dan 1 tahun dia doa nggak ada perubahan, 2 tahun dia terus doakan saya nggak ada perubahan, 3 tahun nggak ada perubahan. Tapi masuk tahun keempat, tahun kelima, disitulah mujizat Tuhan bekerja. Ada satu hal yang saya bisa dapatkan dari orang tua saya adalah mama saya punya iman yang kuat, punya iman yang tangguh, dan tindakan imannya itulah yang dia nyatakan melalui ketekunannya mendoakan saya. Dan pada akhirnya benar, pintu terbuka, Tuhan dengar doa dari mama saya, Tuhan jamah saya, dan akhirnya saya bisa dipulihkan, saya bisa lahir baru, saya bisa bertobat. Dan yang luar biasa, mama saya dapat bonusnya. Bonusnya adalah gini, saya bukan hanya berubah, saya bukan hanya bertobat, tapi siapa sangka saya bisa serahkan hidup untuk menjadi hamba Tuhan. Yes. Untuk melayani Tuhan. Right. Yeah. Nah, itu bonus dari ketekunan doa. Yes. Gitu. Betul. Wow, luar biasa. Nah, pada saat mau menerima Tuhan pada waktu itu, di mana langsung kemudian dibaptis dan lain sebagainya, sempat ada nggak sih itu rasa titik jera atau capek atau mungkin lelah dengan kehidupan yang kosong ini? Karena mungkin saja ketika kita sedang berbincang pada malam hari ini, ada yang bisa relate juga, atau mungkin ada yang pernah mengalami saat-saat yang seperti Kak Kris ini pernah alami gitu dalam kehidupannya, di mana sudah sampai kosong dan kemudian tapi bisa ngalamin Tuhan, tapi ada nggak titik capeknya gitu, dan gimana saat-saat momen-momennya di mana langsung mengalami Tuhan gitu secara pribadi? Ya, kalau bilang capek, jujur ya waktu itu nggak ngerasa capek. Karena nakalnya saya juga ibaratnya nggak panjang. Jadi gini, nakalnya saya itu di periode SMP sampai lulus SMA 1 tahun. Jadi kurang lebih antara sekitar 6 tahun, 7 tahun lah. Itu periode nakalnya, periode terpuruk-terpuruknya. Gitu. Jadi ibarat kata, dan gini, dan apa yang saya lakukan juga nggak sampai gimana-gimana banget ya pada waktu itu. Jadi hanya sekedar having fun aja sebenarnya gitu loh. Having fun. Nah, kalau dibilang capek, bikin dosa waktu itu, ya
mungkin tingkatan capeknya belum nyampe ke situ mungkin gitu. Karena Oke. ibarat periode singkat lah. Karena saya juga gini, nakalnya karena ikut-ikutan pada waktu itu, ikut-ikutan Oke. teman, Hmm. akhirnya keterusan gitu, Oke, ya, akhirnya ya. bablas Hmm, gitu. hmm, hmm, Nah, hmm. Oke. kalau ditanya pernah capek, lelah, letih gitu, waktu itu saya nggak ngerasa capek, tapi pada waktu itu adalah saya benar-benar ngerasa gini, waktu saya mendekati masa-masa di jamaah Tuhan ya untuk lahir baru, Hmm. kan banyak teman yang nasehatin saya juga, teman-teman yang udah lebih dulu dipulihkan hidupnya, teman-teman yang lebih dulu bertobat, mereka udah lebih rajin doa sungguh-sungguh, rajin ibadah sungguh-sungguh. Nah, di saat-saat itu saya mulai ngerasa gini, iya ya, harusnya ini kan saya seperti mereka ya, gitu loh. Hmm. Harusnya ini kan saya nggak seperti ini. Nah, itu yang ada di pikiran saya pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu saya juga masih mikir begini, saya kan saya aktif sekolah minggu, saya benar-benar sungguh-sungguh sekolah minggu saya aktif. Remaja masuk tahun pertama masih aktif, tapi remaja tahun kedua, ketiga udah mulai terpuruk, udah mulai jatuh. Nah, jadi Iya. biar gimana pun, yang saya rasa gini, benih-benih rohani di sekolah minggu itu masih ada gitu. Nah, itu mungkin juga yang buat saya menjadi apa ya, alert ya, menjadi apa, alarm pengingat. Ayo balik, ayo kembali, kamu bukan seperti ini, identitas kamu bukan ini. Nah, hal-hal yang seperti itulah sampai satu titik ya saya serahkan hidup total sama Tuhan. Nah, lebih lagi gitu loh, dipulihkan Wow. Tuhan. Luar biasa. Nah, berlanjut dari semua itu kemudian sampai memutuskan untuk belajar teologi ya dan memperdalam firman Tuhan. Nah, apa yang mendorong Pastor ini mau belajar dan mau memperdalam firman Tuhan? Bukankah setelah mengalami Tuhan dan lain sebagainya, pasti kan semua orang juga mungkin berpikiran ya ingin menjadi apa atau apa, dan kan sering orang juga bilang bahwa buat apa sih jadi pendeta, kan nggak bisa gimana-gimana, atau mungkin kehidupannya seperti apa. Nah, banyak kan pembicaraan-pembicaraan yang seperti itu dan lain sebagainya. Nah, apa yang mendorong Pastor sampai mau gitu menjadi seorang hamba Tuhan? Nah, oke, ini menarik sekali nih, ini menarik. Karena gini, jadi setelah saya lahir baru, ya Hmm, di tahun-tahun pertama saya lahir baru, jujur keinginan untuk jadi pendeta itu sama sekali belum ada dan oke. tidak ada, Hmm, bukan belum ada, tidak ada malah ya. oke. Benar, saya juga berpikir sama seperti Rats tadi. Ya, Hmm, Rats katakan ada pemikiran-pemikiran orang kalau jadi pendeta itu ya dalam tanda petik masa depannya nggak ada lah, atau maksudnya iya. secara income tidak menjanjikan dan lain sebagainya. Nah, saya sempat berpikir seperti itu. Nah, itu yang Hmm, pertama. Jadi sehingga saya tidak punya keinginan untuk jadi pendeta, gitu ya. Nah, hmm, lalu yang kedua, kenapa saya ambil sekolah teologi ya pada waktu itu? Jadi ada ceritanya. Nah, hmm, ceritanya tujuan saya untuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, tujuannya bukan untuk jadi pendeta, tujuannya bukan untuk jadi pengkhotbah. Bukan oke. itu tujuan saya. Oke. Tujuan saya adalah begini. Karena pada waktu itu, saya setelah lahir baru, saya punya dorongan dalam hati. Ya, saya percaya dorongan Tuhan. Untuk ngumpulin teman-teman saya, lalu Hmm, kita bikin komunitas. Kita nah. bikin komsel pada waktu itu. Hmm, Nah, di situ ketika nah makanya saya dapat satu prinsip begini. hmm, Ketika hidup kita udah di jamaah Tuhan, ketika hidup kita lahir baru, pasti secara otomatis dalam hati kita ada dorongan yang kuat untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. betul. Untuk mereka bisa juga alami yang sama seperti apa yang Kita kita alami. alami. Benar. Makanya kekristenan itu tidak hanya berhenti di kayu salib, Iya, tapi kekristenan itu harus dilanjutkan dengan amanat agung. benar. Jadi orang-orang yang udah tahu anugerah dalam hidupnya, orang-orang yang udah tahu hidupnya ditebus sama Tuhan, dia pasti nggak bisa diam. Dia pasti akan terus bergerak untuk bawa jiwa datang sama Tuhan. Dan itu yang saya alami pada waktu itu. Dan akhirnya apa? Saya bentuk komsel, Rats. Saya Nice. bentuk komunitas. Hmm, Anggotanya siapa?
anggotanya teman-teman alumni SMA saya pada waktu itu. Wow. Nah, kemudian kita bikin komunitas, kurang lebih 8-9 orang. Nah, karena saya yang ngajak, teman-teman akhirnya bilang gini, kamu aja yang jadi ketuanya, ketua komsel, pemimpinnya. Nah, mau nggak mau, saya jadi pemimpinnya, gitu loh. Nah, berjalanlah komsel, beberapa bulan, 1 tahun. Nah, setelah jalan udah beberapa bulan ya, di situ saya mulai berpikir, saya perlu dapat ilmu, saya perlu dapat makanan yang sehat untuk saya bisa memberikan makanan yang sehat juga buat anggota-anggota komsel saya. Nah, disitulah pertama kali saya mulai timbul keinginan untuk sekolah Alkitab. Untuk sekolah teologi. Tujuannya apa? Supaya saya bisa memberi makanan yang sehat kepada anggota-anggota komsel saya. Supaya kalau mereka tanya-tanya, saya bisa tahu gitu jawabnya dengan jawaban yang benar. Jadi itu Rat. Dasarnya pertama waktu itu kenapa mau ambil sekolah teologi ya. Dan nggak pernah kepikir juga setelah beberapa tahun kemudian udah lama banget. Tuhan malah pakai saya jadi hamba Tuhan, maksudnya jadi pendeta, jadi pengkhotbah. Wow. Ya, kita nggak pernah pikir ya jalan Tuhan, tetapi Tuhan udah setting, benang merahnya Tuhan udah siapkan. Ya itulah hebatnya Tuhan kita. Gitu. Wow, luar biasa. Nah, setiap kali orang mengambil teologi, kemudian mereka telah lulus, kan mereka pasti punya panggilan masing-masing. Ada yang mempunyai panggilan mungkin mau menginjili saja ke tempat-tempat, ada yang mungkin berpanggilan mau menjadi seorang gembala, memimpin dan menuntun domba-dombanya di satu tempat tertentu, atau ada yang berpikir mau menjadi guru bahkan dan lain sebagainya. Nah, apa panggilan terkhusus yang Pastor dapatkan setelah menyelesaikan pelajaran teologi ya pada yang S1 itu, Pastor? Oke. Sorry. Oke, sorry Raj, ini copot headsetnya. Nah, jadi gini, untuk kita bisa menemukan calling of God, ya, ternyata kita bisa menemukannya juga itu melewati proses waktu, gitu loh. Ya, ini yang saya bisa ngomong gini karena ada saya bisa mengalami sendiri gitu ya. Saya mengalaminya sendiri. Ternyata begini Rats, kan seperti yang tadi saya cerita di awal. Dulunya saya nggak ada keinginan jadi pendeta, dulunya saya nggak ada keinginan jadi pengkhotbah, dulunya saya nggak ada keinginan jadi hamba Tuhan. Saya cuma punya keinginan yang melayani Tuhan aja, gitu ya. Nah di situ kan saya nggak tahu tuh ada calling of God jadi pendeta, betul ya? Kan gini, saya nggak nangkep dan saya juga nggak mau. Dan nggak ada dorongan juga yang kuat pada waktu itu. Tetapi Tuhan bukakan dulu di awal-awal bikin komunitas, lalu buka komsel, bikin komunitas, melayani komunitas, lalu sekolah Alkitab, lalu melayani di gereja, ya jadi guru sekolah minggu pada waktu itu, dan lalu setelah sekian 10 tahun kemudian, melayani jadi pengkhotbah. Nah, ketika melayani jadi pengkhotbah, ketika udah bertahan beberapa lama, beberapa tahun, di situ mulai connect. Mulai connect yang namanya panggilannya Tuhan. Mulai connect yang namanya lebih spesifik calling of God, destiny Tuhan dalam hidup saya. Oh, ketemu banyak jemaat, ketemu banyak generasi muda, lalu 3 tahun terakhir ini saya dipercayakan ya membantu pengembalaan ya perintisan gereja baru gitu ya di GBI PTC Rayon 1D ya, membantu gembala saya Pak Kiki, gembalanya Pak Kiki, saya wakilnya, saya bantu beliau. Nah di situ mulai akhirnya mengerucut calling of God, destiny Tuhan. Oke. Ini panggilan Tuhan.
lebih ke pengembalaan. Ah, Nah, jadi proses untuk mengetahui calling of God juga itu memang nggak instan terkadang. yes. Memang ada yang instan, ada yang tahu langsung, tapi Mm-mm. ada juga yang diarahin Tuhan, jalan dulu aja. Betul. Nanti di tengah jalan baru kamu bisa bener-bener nangkep ini loh, panggilan Tuhan yang sesungguhnya buat kamu. Ya, right. Betul. Gitu. Wow, luar biasa. Nah, kan kita sama-sama tahu nih, Pastor, mempelajari satu hal, terutama teologi, ya, bukan satu hal yang gampang. Pasti ada kesulitan-kesulitan tertentu yang mungkin Pastor alami juga sewaktu mempelajarinya. Mungkin ada yang susah dimengerti atau lain sebagainya. Nah, tapi apa yang membuat Pastor nih sudah ibaratnya sudah ada di zona nyaman, sudah membantu penggembalaan lah, sudah oke lah untuk pelayanan juga. Nah, apa yang mendorong untuk mau ambil S2 dan mau mempelajari lebih dalam lagi? Ya, tentunya saya punya apa ya, dorongan dalam hati saya. Ya, ada satu ini loh, ada satu apa ya, satu eh, lebih ke tanggung jawab sih, seperti lebih ke gini. Karena Tuhan udah percayakan saya, Hmm. ya, maksudnya pelayanan pengembalaan jemaat-jemaat. Nah, ada hal yang harus saya lakukan juga Betul. untuk menghargai tanggung jawab, untuk menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan, Hmm. yaitu saya harus upgrading diri saya, Hmm. gitu loh. Oke. Jadi saya harus menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang sifatnya teologia atau hal-hal yang sifatnya alkitabiah. Hmm. Kenapa? Karena Tuhan percayakan saya Betul. sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang besar, dan saya harus responi dengan seperti tadi. Saya juga harus isi, gitu loh. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa saya juga mau mencoba meninggalkan zona nyaman untuk ambil kuliah lagi, belajar lagi, ya capek-capek lagi, ngerjain tugas lagi, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh sebagai bentuk respon tanggung jawab saya, gitu, atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Amin. Jadi Amin. lebih ke situ, Rat. Memang udah beberapa tahun lalu udah kepikiran. Hmm. Bahkan saya udah tanya-tanya, udah cari-cari tempat teologi untuk lanjut S2, apa, ambil MTH-nya gitu ya. Hmm. Nah, tapi karena waktu juga ya dan lain sebagainya tertunda. Dan Hmm. akhirnya ya nggak kepikiran juga, baru bisa ambil ya di masa-masa pandemik ini. Mungkin kebetulan karena apa namanya, pas lagi semuanya online, wah saya pikir ini kesempatan ya, bisa belajar Yes. dari jarak jauh, kita nggak perlu keluar energi juga harus keluar rumah gitu. Jadi di awal 2001 ini ya, awal Januari saya Hmm. mulai ambil S2-nya yang MTH. Sebelumnya di tahun 2015 itu udah pernah ambil S2 juga, Hmm. tapi yang MA-nya ya lebih Oke. ke apa, pastoral counseling. Jadi Hmm. lebih ke Master of Art, tapi yang ke counseling kelasnya gitu di tahun 2015-16 begitulah Oke. Oke. gitu. Nah, ini Wah. nyambung lagi ambil yang MTH-nya, teologianya. Tapi ya semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan aja, Rats. Amin. Gitu. Amin. Yes, yes. Wow, luar biasa. Nah, Pastor, kita kalau membahas tentang iman ya, Pastor, atau terutama tentang iman yang tangguh ini kan, ya kita nggak bisa pungkiri jemaat-jemaat pada hari-hari ini, baik mungkin jemaat di Komsel, jemaat di gereja, semua mengalami yang namanya krisis iman, kalau bisa aku bilang, terutama semenjak adanya pandemi ini dari tahun lalu sampai detik ini. Dan kalau boleh jujur, kita pun terkadang sebagai orang-orang yang melayani Tuhan sekalipun, kita nggak pernah tahu nih kapan ini akan berakhir dan apakah akan ada titik cerah di mana bisa ditanggulangi dengan lebih baik lagi, sehingga kita bisa ya seenggaknya hampir-hampir sampai seperti ketika masa-masa sebelum pandemi. Tapi kan orang-orang ini tidak mengetahuinya juga dan mereka jadi imannya berkurang sama Tuhan. Jangankan memiliki iman yang tangguh, mempunyai iman saja sudah sulit terkadang bagi orang-orang. Nah, apa yang ingin yang menjadi tanggapan Pastor dengan
keadaan saat-saat ini di mana krisis iman itu terjadi? Ya, kalau menurut saya memang begini, hari-hari ini semua kita sedang berjuang. Tidak ada yang terkecuali. Semua tuh artinya begini, semua kalangan, semua golongan, Benar. semua usia itu juga sedang berjuang. Betul. Bahkan semua bangsa sedang berjuang. Yes. Siapapun kita, 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun terakhir ini, semua kita sedang berjuang. Betul. Nah, lalu bagaimana respon kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit yang kita sedang hadapi ini? Sederhana. Respon kita harus lebih memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Keintiman kita dengan Tuhan harus lebih diperkuat. Hari-hari ini peperangan iman, Rats. Betul. Peperangan batin. Benar, iya. Gitu loh. Iya, karena hari-hari ini yang kita dengar, yang kita lihat semua kan hal-halnya yang negatif. Negatif, ya. Benar. Ya, betul. Berita-berita tentang virus, berita-berita tentang sakit, berita-berita tentang kematian dan lain sebagainya. Dan itu mengintimidasi pikiran kita. Nah, betul. setelah pikiran kita yang diintimidasi, itu turun ke perasaan kita. Ya, perasaan kita dilemahkan. Nah, setelah perasaan kita dilemahkan, iman kita dimatikan. Iya. Setelah iman kita dimatikan, udah kita jadi orang yang tidak berdaya sama sekali. Nah, disitulah titik di mana orang akhirnya apa? Jadi takut, bahkan kecewa dengan keadaan, kecewa dengan Tuhan, putus asa dan mudah menyerah dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena mereka di dalamnya tidak kuat. Hari-hari ini yang saya coba mau bisa ingatkan buat seluruh saudara-saudara seiman, ya teman-teman yang ada di media sosial ini, hari-hari ini kita semua sedang berjuang bersama-sama. Tapi nomor satu yang saya bisa ingatkan, kita harus lebih banyak kejar perkara-perkara rohani. Perkara rohani itu bicara apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu bicara apa? Doa, muji, nyembah Tuhan. Baca firman setiap hari. Gitu loh. Itu yang akan membuat iman kita bangkit dan iman kita kuat. Amin. Amin. Iman kita tuh butuh makan. Betul. Makanan iman itu apa? Doa, nyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, iman kan bicara yang di dalam kan? Iman kan bicara sesuatu yang tidak terlihat. Benar. Nah, kalau di dalam kita kuat, maka kita bisa mengendalikan yang di luar. Gitu loh. Betul. Kalau manusia rohani kita kuat, kalau iman kita kuat, kita yang akan mengendalikan keadaan di luar. Bukan keadaan yang di luar yang mengendalikan kita. Kalau rohani kita kuat, iman kita kuat, kita yang akan mengendalikan masalah. Bukan masalah yang mengendalikan kita. Iya, betul. Gitu loh. Nah, saya juga alami nih proses nih, 1,5 tahun ini. Oh iya, kan segala sesuatunya sedang dibatasi kan. Betul. Pelayanan dibatasi, ya hal-hal kegiatan apapun semua dibatasi. Bahkan dalam tanda petik, ya 4 tahun terakhir ini kan saya memang sudah total menyerahkan hidup sama Tuhan, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sepenuh waktu artinya saya tidak lagi bekerja, saya tidak bekerja di sekretariat gereja apapun, tapi saya hanya melayani yang jadi pengkhotbah gitu. Nah, dalam tanda petik juga, ibaratnya kehidupan saya hari-hari, kebutuhan semua itu didapat dari pelayanan, ya. Pelayanan. Nah, tapi masa pandemi kan semua pelayanan berkurang. Benar. Dan lain sebagainya. Nah, di waktu yang sama, saya juga butuh yang namanya
kehidupan sehari-hari, ya makan minum sehari-hari, bahkan juga masih menanggung orang tua di rumah gitu kan, dan lain sebagainya. Wah, secara manusia saya takut. Secara manusia saya khawatir. Wah, Betul. sangat kuat. Saya ingat ya di awal-awal itu, aduh, bener-bener itu di mana, aduh, ibaratnya tuh gini loh, pengeluaran jalan terus, pemasukannya nggak jalan. Nol. Iya, Nol gitu kan, nggak balance. Nah, betul. dari hari ke hari, minggu ke minggu, keluar terus, keluar terus, keluar terus. Nah, itu kan kayak bensin mulai turun, mulai turun, mulai turun, mulai turun. Wah, itu Iya, secara manusia sekalipun saya hamba Tuhan nih, tapi saya bicara saya manusia nih. betul. Itu kan ketar-ketir juga. Pastilah. Wah, itu Pasti. kepala mulai pusing. Hmm. Ya, saya ingat banget itu ya, apa namanya, bangun tidur kok rasanya tangan kram gitu ya, dan lain. Wah, lalu saya bilang sama mama saya, lalu mama saya bilang, itu kamu kepikiran, Chris. Jangan khawatir, jangan takut. Mama saya ngomong gitu. Tapi saya Luar bilang, biasa. ya, Hmm. ya ini manusiawi. Nah, tapi Iya. hari-hari itu Roh Kudus ingatkan saya gini, lebih banyak doa, lebih banyak nyembah Tuhan, lebih banyak cari Tuhan. Akhirnya apa? Saya mulai bangkit lagi, saya lebih lagi cari Tuhan. Saya ingat hari-hari ini kan platform, ya media untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan banyak kan. Betul Benar. ya? Yes. Di YouTube kan banyak juga channel-channel rohani yang kita bisa ikuti. Wah, satu hari itu saya kejar dengar kaset kok, apa dengar konten khotbah, ikutin yang namanya konten pujian penyembahan, bahkan ada menara doa online, saya ikutin. Dan tiap hari itu tiap hari saya kejar terus, saya kejar terus, saya kejar terus. Dan pelan-pelan iman saya mulai naik, bangkit, saya bisa lebih kuat, kuat. Mujizatnya belum datang, tapi saya udah kuat. Dan ternyata itulah mujizat Tuhan yang pertama, yaitu ketika kita kuat. Wow. Amin. Nah, itu wah, kuat nih. Dan setelah rohani saya kuat, lalu iman saya kuat, dan saya bisa menemukan mujizat Tuhan. Yes. Jadi yang luar biasa ternyata Tuhan pakai cara begini loh. Dalam kita kuat dulu. Roh kita kuat dulu. Iman kita kuat dulu. Setelah iman kita kuat, baru kita bisa lihat mujizat Tuhan. Amin. Dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Nah, saya mulai kuat, mulai bahkan karena saya kuat, saya kuatin orang lain, saya nyemangatin orang lain, gitu. Wah, banyak hal yang saya bisa lakukan, dan tanpa disadari, perlahan demi perlahan, berkat Tuhan tercurah buat saya. Perlahan demi perlahan, mujizat demi mujizat Tuhan tercurah buat saya. Dan sampai hari ini saya melihat itu mujizat di padang gurun terjadi dalam hidup saya. Amin. Sampai saat ini saya bisa lihat ada berkat roti mana turun dari langit. Amin. Itu saya alami. Ada berkat burung-burung puyuh, daging burung puyuh, ya, yang seperti di dalam Alkitab. Itu saya alami. Betul. Ya, itu waduh, benar-benar. Kenapa? Karena saya memperkuat rohani saya. Saya memperkuat iman saya. Ketika saya memperkuat iman, saya bisa jadi orang yang tetap semangat di masa-masa sulit, tetap bisa setia di masa-masa sulit. Dan di tengah-tengah semangat dan kesetiaan saya, berkat Tuhan tercurah. Mujizat Tuhan tercurah dalam hidup saya. Amin. Nah, saya mau ajak teman-teman dimanapun saudara berada, di masa-masa sulit, kita harus lebih memperhatikan manusia rohani kita yang di dalam. Betul. Doa, muji, nyembah Tuhan, baca Alkitab, kejar terus, supaya roh kita kuat, iman kita kuat. Waktu roh kita, iman kita kuat, kita akan jadi orang yang tetap semangat untuk beraktivitas, semangat melayani Tuhan. Dan tanpa disadari, ketika kita semangat, kita kuat, kita melewati hari-hari kita akan menemukan mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin.
Amin. Parameternya sederhana. Apa parameter orang yang nggak kuat dalam masa sulit? Sederhana. Orang itu pasti nggak pernah cari Tuhan. Iya, betul. Tapi kalau orang yang suka cari Tuhan, dia bisa kuat. Dan dia akan tetap kuat. Dan dia akan selalu kuat. Amin. Gitu, Rats. Wow, luar biasa. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Pastor, sebelum kita berdoa bersama dan menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Nah, kadang kan ketika ada orang-orang juga yang sering sekali berkata, saya kok semakin dekat sama Tuhan, semakin berdoa kok pencobaannya tuh kayak makin banyak, kok ujiannya kayak makin banyak. Nah, itu gimana, Pastor, cara kita mungkin menanggapinya atau cara kita melihatnya? Apakah kita yang salah dalam menilainya atau seperti apa, Pastor? Oh enggak, itu enggak salah. Justru itu benar. Oke. Berarti selamat. Anda memang sudah benar-benar di dalam Tuhan. Justru sebaliknya. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi dia nggak ngalamin masalah, itu tanda tanya. Dia benar sungguh-sungguh nggak di dalam Tuhan. Gitu. Nah, kenapa? Karena saya mau jelasin buat semua kita begini. Saya mau jelasin begini. Ada satu perintah yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid, yaitu tentang amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, betul ya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Betul ya? Matius 28 kan? Yes. Sebentar saya bacakan biar lebih jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Sampai kepada akhir zaman. Nah, perhatikan begini artinya. Di ayat 19 itu kan isinya perintah untuk kita menginjil. Perintah untuk kita melayani jiwa-jiwa, membawa jiwa kepada Tuhan. Betul. Ayat 19 isinya tentang perintah. Tapi di ayat 20 isinya tentang janji Tuhan. Yes. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi ada perintah, lalu yang kedua ada janji Tuhan. Janji penyertaan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa setelah Tuhan kasih perintah, lalu Tuhan kasih janji penyertaan Tuhan? Nah, ini pertanyaan kan? Benar. Jawabannya sederhana. Karena Tuhan tahu di dalam setiap perintah yang Tuhan berikan selalu ada resiko yang akan kita hadapi dalam hidup kita. Apa resikonya? Masalah, pergumulan, silih berganti. Betul? Betul. Bahkan, maaf kalau kita bicara peperangan rohani, ya, kadang ada campur tangan iblis juga, ya mencoba, ya, iya untuk melemahkan iman kita dan lain sebagainya. Betul. Tapi saya mau katakan hari ini buat kita semua, jangan fokus dengan resiko yang ada. Jangan fokus dengan masalah dan pergumulan yang ada, tapi fokuslah kepada janji Tuhan. Amin. Apa janji Tuhan? Aku menyertai kamu. Wow, sampai kesudahan zaman. Amin. Amin. Ini luar biasanya begini nih. Yes. Menyertainya, batas waktunya kapan? Sampai kesudahan zaman. Artinya apa? Sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Yes. Jadi artinya gini loh, penyertaan Tuhan tidak hanya berhenti sampai ketika doa kita dijawab, kerinduan kita dijawab, keinginan kita dijawab Tuhan. Tidak berhenti sampai situ penyertaan Tuhan. Tapi penyertaan Tuhan sampai kesudahan zaman. Amin. Sampai langit dan bumi berlalu. Yes. Artinya Pak, Tuhan menyertai kita sampai akhir, saudara. Maka saya berani katakan,
Penyertaan Tuhan juga tidak berhenti sampai nanti COVID-19 ini berakhir. Enggak. Yes. Karena penyertaan Tuhan sifatnya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Jadi saya mau katakan, ikut Tuhan memang ada resiko. Jadi orang Kristen sungguh-sungguh memang ada resiko. Masalah pergumulan. Ingat, masalah pergumulan Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan apa? Satu, untuk melatih iman kita. Untuk membawa iman kita naik ke level yang lebih tinggi. Betul. Yang kedua, ada masalah yang memang Tuhan izinkan terjadi, ya, yang seringkali itu yang memang iblis yang coba mau ngancurin kita, yang misalnya mau coba gagalin hidup kita. Tapi Tuhan tahu. Tapi ingat baik-baik, Tuhan selalu membela kita. Amin. Katakan amin. Amin. Tuhan selalu menolong kita. Amin. Tuhan tahu. Ingat ayat Alkitab bilang apa? Orang-orang benar tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Yes. Oke. Tuhan tahu. Seperti COVID-19 ini bukan pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan iblis. Betul. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan terjadi. Karena ada maksud Tuhan. Benar. Yaitu untuk melatih iman kita, lalu membuat kita semakin lagi dekat sama Tuhan, semakin lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Betul. Tapi di dalam COVID-19 ini juga ada pembelaan demi pembelaan Tuhan. Ada Amin. penyertaan Tuhan. Ada Amin. pemeliharaan Tuhan Amin. yang begitu sempurna atas setiap kita anak-anaknya. Amin. Amin. Nah, lalu pergumulan yang ketiga, masalah yang ketiga, kalau yang tadi yang pertama, Tuhan izinkan untuk melatih iman kita. Yang kedua, ya iblis yang coba memang menyerang kita, tapi Tuhan izinkan, tapi jangan takut karena ada pembelaan Tuhan, ya ada pertolongan Tuhan. Nah, masalah pergumulan yang ketiga, kenapa? Karena ulah kita sendiri. Gitu loh, betul nggak? Ya benar. Karena dosa, ya karena pelanggaran, karena memang kita bikin-bikin sendiri, karena kita cari-cari masalah sendiri gitu loh. Hidup ini kan udah capek banyak masalah ya, tapi kita suka cari-cari masalah gitu ya. Betul. Iya. Tapi kalau untuk hal yang ketiga ini, caranya adalah ya kita bertobat, kita balik sama Tuhan sungguh-sungguh. Yes. Gitu Rat. Wow, luar biasa sekali. Wow. So mungkin aku cuman mau bilang atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi, aku benar-benar mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk sharingnya Pastor Christian Tamtama pada malam hari ini, untuk kesaksiannya, untuk semua yang disampaikan sungguh sangat memberkati. Pesan firman Tuhannya juga. Mungkin sebelum aku meminta Pastor untuk menutup kami dalam doa, izinkan aku untuk sedikit saja merangkum atau sedikit saja memberi sebuah kalimat sebelum kita menutup perbincangan pada malam hari ini. So, buat teman-teman semua yang aku kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah menyaksikan ataupun yang akan menyaksikan nanti di rerunnya. Terima kasih banyak. Aku cuma mau menyampaikan, aku percaya dengan sangat jelas bahwasannya ini adalah saat-saatnya di mana sedang terjadi sebuah penyaringan yang sangat besar. Penyaringan antara orang-orang yang betul-betul mempunyai iman yang tangguh, orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, orang-orang yang betul setia, orang-orang yang betul mengetahui tujuan Tuhan, dengan orang-orang yang sebaliknya, yang tidak mempunyai iman, yang mungkin imannya hanya timbul setiap hari Minggu ketika mereka ke gereja, kemudian merasakan suasana di gereja, kemudian mereka balik dan hidupnya sama lagi dengan orang-orang yang mungkin tidak mengasihi Tuhan, tidak setia, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah saat-saat di mana terjadinya perbedaan antara orang-orang seperti ini. Dan aku sangat percaya jika kita sampai pada detik ini masih mempunyai iman kepada Tuhan, masih mempunyai iman yang tangguh kepada Tuhan, masih setia sama Tuhan, maka kita adalah golongan orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang berhasil di dalam penyaringan ini dan ditemukan Tuhan sebagai hambaku yang setia, hambaku yang dikasihi, dan hambaku yang akan bertemu denganku kelak pada saat Dia datang untuk kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Karena itu, teman-teman, saudara semua yang kukasihi, jangan sampai iman kita kendor, jangan sampai kita
kecewa sama Tuhan, jangan sampai kita berhenti untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Karena aku sangat yakin Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita. Jadi izinkanlah dan biarkanlah iman itu terus bertumbuh, walaupun keadaan di sekitar sulit, tapi biarlah iman itu terus bertumbuh, menjadi semakin kuat untuk menghadapi hari-hari depan yang tidak dapat kita pastikan apa yang akan terjadi. Jadi itu saja yang ingin aku sampaikan. Mungkin dengan segala hormat boleh aku minta Pastor Christian Tamtama untuk menutup kami dalam doa. Oke, baik teman-teman semua, rekan-rekan, saudara-saudara semua yang ada di media sosial, baik IG maupun di platform yang lain, yuk mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sesi talk show malam hari ini. Hamba-Mu bersama Raj ya Tuhan. Biarlah apa yang kami bincang-bincangkan boleh menjadi berkat dan menjadi dampak bagi seluruh teman-teman yang ada, keluarga-keluarga rohani yang ada dimanapun mereka berada. Bapa, kami berdoa malam hari ini, kuatkan yang lemah. Yes. Bangkitkan yang sudah mulai menyerah. Yes. Tuhan, bangkitkan setiap iman kami, setiap hati kami, percaya kami di dalam Tuhan. Tuhan bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal yang kami tahu, Tuhan setia. Amen. Tuhan Yesus baik. Amen. Tuhan Yesus tidak pernah lalai akan janjinya. Amen. Satu hal yang kami tahu, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam situasi kondisi apapun kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami jalan sendiri. Dan satu hal yang kami tahu juga, Tuhan punya destiny yang besar, rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Amen. Tuhan yang punya masa depan dalam hidup kami. Dan masa depan di dalam Tuhan adalah masa depan yang gilang gemilang. Amen. Tuhan terima kasih buat kami tidak melihat hari ini, tapi buat kami bisa melihat hari depan. Amen. Buat kami tidak melihat pada waktu kami susah, pada waktu kami menderita, tapi buat kami bisa melihat pada waktu Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kami. Amen. Karena janji Tuhan itu, cepat atau lambat, pasti akan datang dalam hidup kami. Amen. Karena kemuliaan Tuhan itu, cepat atau lambat, pasti akan tiba dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami di masa-masa sulit yang sedang kami hadapi, untuk kami tetap mencari Tuhan, untuk kami tetap masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami tetap memperkuat rohani kami, supaya kami bisa jadi orang yang tetap semangat dan setia melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Amen. Tuhan, terima kasih. Berkati Raj, berkati seluruh teman-teman yang ada, berkati platform Instagram live story dari Instagram Raj ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kami memberkati hamba-Mu, Tuhan, Pastor Christian Tamtama yang telah melayani kami pada malam hari ini, Tuhan. Kami memberkati, Tuhan, pelayanannya, Tuhan, penggembalaannya, Tuhan Yesus, di GBI Rayan 1D. Tuhan, kami percaya, Tuhan Yesus, setiap pelayanannya, Tuhan, akan membawa dampak, akan membawa satu perubahan, akan membawa satu kebaikan, Tuhan, bagi anak-anak-Mu di sana. Tuhan, kami percaya, Tuhan, tanda-tanda heran, mujizat, hikmat daripada-Mu, kebijaksanaan, marifat senantiasa tercurah atas hamba-Mu ini, Tuhan. Juga dalam studinya, Tuhan, dalam menjalani MTH-nya, Tuhan, kami percaya, Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna, keajaiban selalu sempurna atas kehidupan Pastor Chris dan keluarganya. Juga kami berdoa, Tuhan, untuk perlindungan-Mu senantiasa sempurna atas hamba-Mu ini, Tuhan Yesus. Dan kami percaya, Tuhan, melalui hamba-Mu, Tuhan, jiwa-jiwa akan dimenangkan, yang sakit akan disembuhkan, dan akan terjadi penuaian jiwa yang sangat besar, Tuhan Yesus, melalui hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, Bapak, kami menyerahkan Pastor Chris dan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan melalui kehidupannya dan pelayanannya, Bapak. Terima kasih, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Aku Daniel pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. See you all next Sunday jam 7 sore. So, good night and bye-bye. Bye-bye semuanya.